Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Di bawah naungan Islam, harkat perempuan dihormati dan ditinggikan. Perempuan diberi keleluasan berkiprah tanpa melupakan kodratnya. Hal ini mendorong bermunculannya tokoh-tokoh muslimah yang adil menegakkan agama Islam. Mereka berilmu, berakhlak mulia, taat beribadah, fasih membaca Al-Quran, bahkan turun ke medan perang membantu perjuangan kaum muslimin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan kisah Khawlah binti Ashur, pedang Allah yang pemberani. Di medan perang, para mujahidah sebagai tim kesehatan yang bertugas mengobati para pejuang yang terluka. Ada juga yang bekerja di dapur menyediakan makanan, memberi minuman para pejuang, dan ternyata peran pejuang muslimah ini tidak hanya di balik layar. Beberapa mujahidah angkat senjata dan berani melawan para musuh. Seperti perang yang dipimpin Khalid bin Walid melawan pasukan Romawi, tiba-tiba muncul seorang pejuang penunggang kuda ke tengah peperangan. Sosoknya sulit dikenali karena mengenakan pakaian jubah tertutup berwarna gelap, yang terlihat hanya garis matanya yang tajam. Dari atas kuda, sosok pejuang itu dengan tangkas menyabetkan pedangnya ke arah musuh. Sekali sabetan, 3 tentara Romawi tewas di tangannya. Kehadiran pejuang misterius ini membangkitkan semangat tentara Islam yang nyaris dipukul mundur pasukan Romawi. Satu persatu musuh berhasil ditaklukkan Khawlah yang mengenakan cadar. Di saat yang sama, mereka penasaran siapakah sosok misterius tersebut. Khalid bin Walid yang memimpin tentara Islam pun tidak mengenalinya. Untuk menjawab rasa penasarannya, di tengah medan perang, kuda Khalid bin Walid diikuti pejuang yang lain diarahkan mendekati posisi Khawlah. Demi Allah yang telah melindungi seorang pejuang yang berani membela agamanya dan menentang kaum musyrik, tolong buka wajahmu, teriak Khalid. Khawlah belum mau menjawab pertanyaan pimpinan perang karena masih banyak musuh yang harus dihadapinya. Khalid mengejar, lalu mengulangi pertanyaannya. Khawlah pun menjawab, "Aku Khawlah binti Ashur. Aku melihat kakakku Dirara ditangkap. Aku datang untuk menolongnya, membebaskan kakakku yang berperang di jalan Allah." Para pejuang Islam terkejut mengetahui pejuang misterius itu seorang perempuan. Kehadiran Khawlah di medan perang andil memenangkan perjuangan tentara Islam. Tapi bagaimana nasib kakaknya? Karena sampai akhir peperangan keberadaannya belum diketahui. Teka-teki itu pun terjawab setelah Romawi mengajak damai. Dirara ditawan di Homs karena telah membunuh anak raja dan banyak tentara Romawi. Khawlah tidak mau tinggal diam. Ia memohon kepada pimpinan perang untuk bergabung membebaskan kakaknya. Khawlah pun kembali berlaga di medan perang dengan jubah serba tertutup, gema takbir, dan keyakinan kuat. Pertolongan Allah berhasil menyelamatkan Dirara. Jika gelar pedang Allah di kalangan pria disematkan untuk Khalid bin Ibnu Walid, di kubu perempuan julukan itu ditujukan pada Khawlah. Namanya tercatat sebagai mujahidah yang berani melawan musuh-musuh Islam. Didukung fisiknya yang mumpuni, tubuh Khawlah tinggi, tegap, dan sangat gesit. Keberanian Khawlah bukan tiba-tiba, melainkan sejak kecil sudah belajar berkuda, menombak, dan berperang.
sang kakak di Harara bin Asur adalah tempat ia belajar seni berperang. Di Rara, yang juga pasukan tentara Islam, seringkali menceritakan kepada adiknya bagaimana kemenangan Islam di setiap medan perang. Dari pengalaman kakaknya tersebut, keinginan berperang semakin kuat. Selain berani di medan perang, Khawlah dikenal memiliki strategi jitu menghadapi musuh. Ini terbukti saat ia bersama sejumlah muslimah menjadi tawanan perang Sahura. Ketika itu, Khawlah bergabung sebagai tim kesehatan dan logistik. Sialnya, para mujahidah ini ditangkap tentara Romawi. Mereka dikurung berhari-hari di bawah pengawalan ketat pasukan musuh. Walaupun tanpa senjata di tangan, Khawlah memberontak. Ia menyusun strategi agar bisa menyelamatkan diri bersama teman-temannya. Langkah awal yang dilakukan Khawlah adalah memotivasi mereka agar mau bebas sebelum dilecehkan para tentara musuh. Wahai para pejuang Allah, apakah kalian rela menjadi tukang pijit tentara Romawi? Apakah saudara semua mau menjadi hamba orang-orang kafir yang nyata-nyata dilaknat oleh Allah? Relakah saudara semua dihina, dilecehkan bangsa Romawi? Di mana harga diri kalian sebagai muslimah? Papar Khawlah membangkitkan semangat para mujahidah. Para mujahidah pun sepakat dengan apa yang dilontarkan Khawlah. Demi Allah, sebagai muslimah kami mempunyai harga diri. Tapi apa yang bisa kita lakukan tanpa senjata? Tentara siap menyerang kalau kita memberi perlawanan, ungkap seorang muslimah yang mengibaratkan mereka kambing tanpa tanduk. Khawlah tidak kehilangan akal. Walaupun bukan senjata sesungguhnya, Khawlah mengajak para mujahidah memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, seperti tiang-tiang dan tali kemah. Hal yang penting para mujahidin, yakni pertolongan Allah, pasti datang untuk melepaskan para pejuang muslimah dari tentara Romawi. Ingatlah, syahid lebih baik bagi kita daripada dihinakan kaum kafir, kata Khawlah. Setelah menyusun strategi dan menentukan waktu yang tepat, Khawlah memimpin pasukannya. Sebelum bergerak, Khawlah mengatakan, "Wahai saudara-saudariku, jangan sekali-kali gentar dan takut. Kita semua harus bersatu dalam perjuangan ini. Patahkan tombak mereka, hancurkan pedang mereka. Ucap takbir, Allahu Akbar." Khawlah dibantu Ifrah binti Ghaffar, Ummi binti Utbah, Salmah binti Sari, Ran'ah binti Amalun, dan Salma binti Nu'man memukul pengawal dengan tiang hingga tewas. Satu tombak kini dalam genggaman Khawlah. Mujahidah lain menyerang para pengawal yang berkeliaran di sekitar penjara. Rupanya mereka tidak siap menghadapi serangan para mujahidah yang membuatnya lari tunggang langgang. Khawlah berhasil memimpin penyerangan dan membebaskan semua tawanan. Demikian sahabat, kisah Khawlah binti Asur, pedang Allah yang pemberani. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang sejarah dan jejak Islam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.